Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Patron Milenial, Media Inovasi dan Ruang Perubahan. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari dua sosok milenial yang bakal berbincang mungkin seputaran anak-anak muda, seputaran ekonomi dan seputaran politik. Baik, di sini di depan saya udah ada langsung Mas Ucup dan Bang Dani. Apa kabar Mas Ucup, Bang Dani? Alhamdulillah, Bung Ayas baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Sekarang apa kesibukan Bang Dani? Udah lama nggak Kalau ketemu. saya ya ini baru ngurus-ngurus selesai kuliah sih. Dan Oh iya, baru selesai kuliah kemarin ya. dan juga sedang ya kalau di organisasi ya di ISME sekarang saya. Di ISME. ISME itu apa Bang Dan? ISME itu Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia. Dan sekarang berada pada struktural ISME. ya di struktural ISME. Di struktural ISME sebagai Kalau di ISME itu kan Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia, itu gabungan seluruh BEM ekonomi seluruh universitas yang ada di Indonesia. Dan kalau ditanya struktural, posisinya badan pimpinan. badan pimpinan. Itu terdiri dari Nah, satu orang atau beberapa lembaga? Ya kalau badan pimpinan itu di ISME itu sistemnya tidak ada ketua umum. Oh, tidak ada Jadi, ketua umum. adanya badan pimpinan itu secara eksekutif itu yang tertinggi dan jumlahnya 5 orang. Jadi mirip-mirip sistemnya seperti apa presidium mungkin ya kalau Oh iya benar. Kalau Mas Ucup, sekarang apa kesibukan Mas Ucup? Gimana kabarnya? Mungkin kalau Mas Dani sudah menyelesaikan, saya baru akan menyelesaikan. Amin. Kita doakan secepatnya bakal selesai. Gitu, dan kebetulan saya sedang diamanahkan menjadi koordinator wilayah Orang Muda Ganjar Yogyakarta sekarang. Oh, sekarang lagi menjabat. Itu pakai periodisasi nggak Mas? Oh enggak Mas, itu mungkin kita selesaikan sampai tahun 2024 kelak. Sampai tahun 2024. Yes. Oke, mantap. Berarti sekarang lagi aktif di OMG sekaligus menyelesaikan Betul, studinya ya. menyelesaikan studi tugas akhir OMG saya. OMG ini apa Mas? Kira-kira mungkin teman-teman biar bisa tahu lah gitu apa itu OMG. Jadi gini, OMG adalah kepanjangan dari Orang Muda Ganjar, yaitu sekelompok pemuda yang peduli dan aktif langsung terhadap masyarakat untuk menyelesaikan fenomena-fenomena kebutuhan-kebutuhan masyarakat secara langsung, dan kemudian kita berdikari untuk Bapak Haji Ganjar Pranowo. Berarti OMG kepanjangannya apa itu Mas? Orang Muda Ganjar. Orang Muda Ganjar. Jadi sekelompok anak muda lah ya Mas, anak-anak Iya. muda yang punya tujuan untuk melihat fenomena-fenomena di masa sekarang, Kalian benar. tapi di latar belakangi sekaligus mendukung ataupun memberikan kayak gitu. Jadi iya. benefitnya terhadap masyarakat apa, terhadap Pak Ganjar apa itu? Jadi kita hadir di sini itu untuk menunjukkan bahwasannya kita ini adalah sosok orang, anak-anak muda yang sedang dikumpulkan dalam sebuah kelompok, yaitu Orang Muda Ganjar tadi, untuk mendukung sosok Bapak Ganjar di kontestasi politik di 2024 kelak. Kayak gitu. Jadi kan tepat yang saya ajak berdiskusi sekarang dua tokoh milenial yang sedang memiliki peran. Jadi mungkin kita bakal ngobrol persoalan ya gimana anak muda ya atau orang-orang milenial ini. Kita kan kita masuknya mungkin milenial ya. Kalau pasca kita itu generasi Z. Nah, saya mau lihat pandangan teman-teman gimana sih memandang perpolitikan ataupun persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa ini. Mungkin dari Bang Dani ini kan sekarang lagi di ISME. Berarti ISME ini badan senat yang menaungi senat-senat khusus mahasiswa ekonomi seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk ISME sendiri program-programnya seperti apa Bang Dan? Ya kalau di ISME karena kita kan itu perkumpulan dari ya walaupun di dalamnya itu adalah secara struktur BEM, tapi kan kita juga bertanggung jawab terhadap mahasiswa ekonomi seluruh Indonesia. Nah kalau ditanyain program, sebenarnya ISME adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang keilmuan, yaitu keilmuan ekonomi tentunya. Nah terus apakah program-program kedepannya dalam bentuk ISME secara organisasi? Ya tentu kita banyak dalam hal mengkaji isu-isu ekonomi, kebijakan ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Berarti ini kan ada kemarin baru sudah Indonesia menjabat sebagai presidensi G20. Nah, itu kan memang gerakannya adalah gerakan-gerakan ekonomi 20
20 negara katakanlah, walaupun 19 plus satunya Uni Eropa. Uni Eropa juga ada beberapa negara di sana. Itu teman-teman ISME concern terhadap itu nggak, Mas? Atau gimana? Ya, kemarin sempat ada beberapa kajian Mas ya, dan dalam hal Indonesia sebagai presidensi G20 benar. tahun ini, dan kebetulan kan kemarin sudah selesai ya rangkaian Dia rangkaian Indonesia kegiatannya. sebagai penanggung jawab atau diamanahi sebagai presidensi G20 itu. Nah, ya kita lihat G20 itu kan awal terbentuknya adalah sebuah forum yang kemudian itu ada negara-negara yang sedang krisis pada saat awal pembentukan. Iya, benar. Ada beberapa negara yang sedang krisis dan dibentuklah forum G20 ini. Harapannya adalah untuk kemudian forum ini bisa untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan negara itu. Bukan hanya di batas itu, tapi ya negara-negara yang ada di dunia lah yang sedang bermasalah. Awalnya ada 7 anggota, kemudian sekarang ada 19 plus 1 di Eropa. Lalu kalau ditanyakan apakah G20, bagaimana sih si G20 yang terjadi atau yang sudah berlangsung di Indonesia selama Indonesia menjabat sebagai presiden G20? Satu tahun ya, satu Ya, tahun 1 menjabat. dari awal tahun kemarin sampai bulan apa ini, November kemarin. Iya. Nah, kalau yang saya lihat secara seremoni Indonesia sukses dalam menjalankan tuan rumah Rangkaian karena acara, sorotan media sampai terakhir kan sebagai tuan rumah kan. Benar. Dan pemerintah juga mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari awal tahun kemarin saya lihat itu sudah mulai pemerintah mengajak masyarakat untuk turut serta mensukseskan G20 yang sedang yang akan diadakan di Indonesia nanti, tuan rumahnya. Nah, itu dalam berbagai aspek, dalam berbagai program itu sudah dimulai dari awal tahun kemarin. Tapi di forum G20 yang sudah berlangsung di Bali kemarin itu tentu tidak semua tidak semua program saya pikir yang saya baca itu disepakati oleh seluruh anggota yang ada pada saat itu, karena memang setelah pandemi Covid yang terjadi, lalu ada perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina, itu agak sedikit memicu bahasanya, tendensi atau agak berat lah. Jadi tambah isu bebannya bertambah lah untuk Indonesia. Isu yang kemudian yang akan diambil untuk mensejahterakan seluruh negara yang ada di dunia atau membantu negara-negara yang sedang bermasalah itu agak sedikit terhambat dengan isu masalah-masalah konflik tadi. Makanya ada beberapa isu yang tidak disepakati bersama, tapi ada isu yang tetap disepakati pada saat itu. Salah satunya misalkan peralihan energi, peralihan transisi energi itu untuk mengurangi emisi karbon yang sedang terjadi di dunia. Kita tahu sudah sangat parah. Lalu ada masalah-masalah pangan juga itu disepakati bahwasanya tadi balik lagi setelah pandemi Covid itu terjadi banyak permasalahan pangan di seluruh dunia, rantai pasok makanan itu terhambat, pupuk juga terhambat akibat perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Artinya ketika pupuk terhambat kan masalah pangan ini juga akan terhambat, kena imbas. Nah, itu juga kemarin dibahas dan sudah sama-sama disepakati untuk diperbaiki ke depannya dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat gitu. Artinya berarti memang teman-teman yang berada di ISME ini juga menyoroti adanya G20 di Indonesia kemarin ya, Pak. Kalau dilihat kira-kira banyak dampak positifnya nggak? Setelah beberapa rangkaian kita tahu pasti menghabiskan beberapa anggaran dan segala macam. Apakah ini cuman bakal jadi framing seremonial, Indonesia kayaknya bisa menjamu tamu dengan bagus, atau ya Indonesia bisa membuat event dengan bagus, atau hanya sebatas itu, atau nanti mungkin pasca ini bakal ada keuntungan-keuntungan yang diraup oleh Indonesia? Ya tentu kalau saya tidak salah ya, anggaran yang digunakan pada saat berlangsungnya forum saja itu udah ratusan miliar, dengan dana yang sangat fantastis.
itu kan harapan pemerintah, ya bukan hanya seremoni yang terjadi, Iya. tentu saja ya betul harus ada Timbal balik. ya hal-hal substantif yang kemudian itu bukan hanya untuk Indonesia, Iya, tapi untuk ke-20 atau 19 plus satu Uni Eropa Iya, ini yang merasakan dampaknya. Tapi ya saya pikir apapun yang menjadi kesepakatan seperti yang saya sebutkan tadi, dua hal tadi misalkan, itu harus benar-benar ya dapat jalan lah ke depannya, karena tanggung jawab Indonesia sudah selesai, udah diganti sama presidensinya sekarang kan India. Benar. Jadi apa yang telah disepakati pada forum kemarin itu ya jangan hanya jadi sekedar kesepakatan, Iya. karena masalah pangan tadi juga saya pikir sangat sangat perlu diperhatikan di era sekarang ini loh. Ya karena ya kita nggak apa ya, nggak jarang dengar lah kalau krisis pangan ini memang benar-benar terjadi ya bang. Ya kita harapannya semoga memang setelah Indonesia menjadi tuan rumah G20 ini banyak dampak-dampak positif yang dihasilkan, banyak keluaran-keluaran yang bermanfaat bagi masyarakat, apalagi khususnya Bali sebagai tempat wisata. Ya setidak-tidaknya turis lebih banyak dan lebih berani, karena mereka merasa wah presiden aja berani, kok pimpinan-pimpinan negara berani, setidaknya ya masyarakat ataupun turis-turis mancanegara ya bisa lebih berani lah untuk datang ke Oh ya, Indonesia. kalau misalkan dampak-dampak terhadap UMKM Itu berpengaruh. berpengaruh, jelas berpengaruh kemarin waktu saat pelaksanaan forum G20 di Bali kemarin. Ya, itulah. Mungkin saya sedikit pindah ke Mas Ucup. Mas Ucup ini kan tadi sebagai koordinator wilayah Orang Muda Ganjar, Iya betul. yang tadi bergerak di bidang-bidang gerakan yang berarti tujuannya itu anak-anak muda. Jadi, atau Gini, saya jelaskan ulang. ya boleh. Jabarkan sedikit. Jadi kita ini perkumpulan anak muda. Berkumpulan anak muda. Perkumpulan anak muda yang memang mendukung sosok Bapak Haji Ganjar Pranowo ini untuk menjadi presiden di tahun 2024 lah. Namun gerakan-gerakan kita ini didasari dengan kepekaan kita terhadap kebutuhan sosial. Balance ya, Balance. Jadi kebutuhan sosial itu bagaimana kita lihat, kita langsung terjun nih social action kepada masyarakat, bagaimana caranya membantu masyarakat dan bagaimana caranya memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Sepertinya kita program-program kerja kita itu jadinya kayak gini. Mungkin banyak kita bikin pelatihan untuk anak muda. Jadi pelatihan karena kita namanya anak muda ya, Orang Muda Ganjar ya, yang sebenarnya banyak diisi anak muda di sini. Jadi kita bikin pelatihan kayak misalkan pelatihan membuat rakit bunga yang asik-asik kayak gitu loh, bronze dan lain-lain. Dan juga di sini kalau kita terjun langsung kepada masyarakat, kita langsung terjun ke sektor pariwisata, contohnya seperti kemarin membantu lingkungan, membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi gitu, gerakan-gerakan kita terfokus pada ke social action dan pengedukasian bagaimana anak-anak muda ini bisa menunjukkan soft skill yang dia miliki. Gitu. Berarti memang targetannya itu anak muda ya, Mas Ucup? Bener. Anak-anak muda semua. Jadi bukan masyarakat luas, tapi memang fokus concernnya itu untuk anak-anak muda. Yes, walaupun di berbagai kegiatan ada juga mungkin anak muda ini kita kisarkan dari 17 ke 24 ya. Yeah. Ke 24. Sorry, ke 35. 35. Kita batasan ke 35. Mungkin di atas 35 juga masih banyak yang ikut langsung terhadap kegiatan-kegiatan kami. Tapi kan memang kita fokuskan target ya, selagi itu bisa bermanfaat bagi masyarakat lebih luas ya kenapa tidak ya sebenarnya. Ini berarti kan sekarang Mas Ucup sedang menempuh studinya sekaligus mengikuti ini. Ya. Itu menurut Mas Ucup gimana sih kira-kira pandangannya, atau ya saya minta pandangan Mas Ucup tentang peran anak-anak muda ini dalam berpolitik. Sejauh mana mereka harus berpolitik dan kira-kira ada batasan-batasan nggak yang harusnya mereka nggak langgar? Sebenarnya orang-orang ini berstigma, misalkan mohon maaf ya, anak-anak awam, orang-orang awam ini berstigma bahwasannya ketika kita berpolitik itu kita bermain kotor. Yeah. Banyak yang berbicara seperti itu. Bener. Aku mohon maaf ya kalau misalkan salah bicara. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Politik itu tidak jahat, politik itu tidak kotor. Jadi selagi kita tahu bagaimana cara berpolitik dan tahu muaranya akan kemana, selagi ini demi kepentingan bangsa dan negara, terkhusus untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia, so why not gitu loh. Ya, saya sepakat dengan hal itu. Lalu timbul pertanyaan saya, Mas Ucup,
kenapa harus Pak Ganjar? Kenapa teman-teman orang muda ini bisa berkeinginan tadi Pak Ganjar untuk memimpin ataupun ikut berkontestasi di 2024? Karena menurut saya selaku Koordinator wilayah. koordinator wilayah Benar. melihat Bapak Ganjar ini merupakan sosok yang paling ideal menurut kita sebagai untuk menjadi pemimpin Indonesia kelak selanjutnya. Seperti itu. Karena kita lihat, kenapa saya berbicara seperti ini, kita lihat dari track record Bapak Ganjar sendiri. Bapak Ganjar merupakan orang-orang yang humanis dan juga langsung terjun kepada masyarakatnya, dan juga beliau merupakan orang-orang yang selama ini saya lihat secara langsung pernah ketemu maupun secara sosial media, merupakan orang yang tidak pernah melihat siapapun dia itu pasti selalu disapa. Itu yang bikin first impression saya tertarik kepada beliau. Jadi ya memang karena ada kesan terhadap Personalitinya. iya benar-benar. Jadi memang teman-teman ini berkumpul karena kesadaran dan berharap Indonesia dipimpin oleh Pak Ganjar tadi. Yes, benar. Nah, mungkin saya minta tanggapan dari Bang Dani. Ini kan Mas Ucup mungkin mahasiswa. Bang Dani sekarang sedang berada di struktural mahasiswa lah ya, katakanlah mahasiswa, dan mungkin berkecimpung di bidang politik seperti ini. Tapi kira-kira menurut Bang Dani gimana sih pandangannya kalau mahasiswa berpolitik itu, Bang? Khususnya ya politik-politik yang seperti ini, ataupun ya bebas lah kalau mungkin teman-teman ISME sifatnya adalah mengkritik dengan analisa-analisa, mengkritik dengan kajian-kajian. Nah, kalau misalnya berkecimpung di bidang politik seperti Mas Ucup ini, pandangan Bang Dani seperti kira-kira seperti apa? Ya, kalau balik lagi ya, jadi politik ya benar, politik itu nggak harus dicerminkan dengan hal yang kotor atau Benar. hal yang jorok atau hal yang apalah bahasanya. Tapi memang politik itu kan cara kita untuk mencapai sesuatu hal. Nah, kalau ditanyakan apakah mahasiswa itu, misalkan Mas Ucup ya kayak sekarang jadi Korwil OMG kayak OMG wilayah Jogja. Korwil OMG wilayah Jogja, ya saya pikir tidak ada masalah karena memang kita akan menyambut kontestasi politik kan dalam dalam 1 tahun setengah ke depan lah, nggak sampai. Nah, artinya kontestasi politik itu menurut saya ya perlu untuk bahasanya dimeriahkan atau oleh semua pihak yang sudah bisa berpikir secara ya objektif. Kalau emang itu pilihan atau hal-hal yang menurut kita sebagai mahasiswa ataupun manusia itu ya layak atau Pantas. udah kita ya pantas, udah kita pikirkan dengan matang, ya tidak ada masalah bagi saya. Ya, karena memang tadi kalaupun selagi politik-politik yang dibawa tidak mengganggu mungkin gerakan-gerakan di mahasiswa atau tidak mengakomodir ataupun membawa kepentingan lah dalam ranah-ranah internal, ya saya rasa sah-sah saja. Namanya juga kita berdemokrasi, semua bebas memilih, semua bebas menentukan apa yang ingin dia cita-citakan. Jadi berarti Mas Ucup bakal tetap concern di sini dan bakal tetap menjalankan amanah ya bahasanya Mas Ucup ini, atau seperti apa? Jadi sedikit disclaimer aja ya. Jadi Aristoteles aja pernah bilang politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kepentingan bersama kayak gitu loh. Ya, saya Nah, sepakat. Aristoteles bilang seperti itu, dan itu saya amini. Karena apa? Hidup kita hidup di sini itu tidak terlepas dari politik. Benar. Kayak gitu loh. Berarti Mas sejauh ini menurut tanggapan kalian anak muda sekarang ini udah punya peran nggak sih dalam perpolitikan ya? Entah itu sifatnya mungkin cuma buat story kritikan, atau kalau kita lihat-lihat sekarang di media sosial banyak yang menyampaikan pendapat dengan metode-metode yang berbeda. Ya, ada beberapa yang mungkin turun aksi, ada yang menciptakan lagu, menciptakan puisi, kemudian mengkritik dengan tulisan. Ada juga yang bikin konten-konten TikTok dan segala macam. Menurut kalian sudah apa ya? Sudah sampai pada titik standar bahwasanya kayaknya sekarang pemuda udah benar-benar melek politik, atau sebenarnya masih belum, masih jauh dari hal tersebut? Mungkin dari Bang Dani dulu. Anak muda sekarang apakah sudah melek politik? Saya pikir tadi kalau kita kaji ke dasarnya semua manusia itu berpolitik. Benar. Tapi belum tentu manusia itu menjadi politisi. Benar, saya Bukan sepakat. hal yang beda. Nah, apakah mahasiswa sekarang itu berpolitik atau udah melek politik? Saya pikir
ya banyak juga, sudah banyak mahasiswa sekarang yang kalau kita hubungkan politik dengan pemerintah ya, Iya. sudah banyak mahasiswa sekarang yang ya saya pikir melek. Tapi eh, catatan sekarang kalau yang saya lihat, ini bukan saya paling jago atau apa, ini kan saya membaca fenomena yang terjadi. Banyak sekali mahasiswa itu sangat mengikut-ngikut saja gitu. Benar, ya. Itu Banyak sangat banyak itu. mahasiswa yang hanya menjadi follower, Cuma ikut-ikutan. cuman ikut-ikutan, dan dia sebenarnya tidak paham terkait apa sih yang sedang diperjuangkan, misalnya begitu. Nah, itu yang menjadi catatan Iya, besar. benar. Walaupun sebenarnya beberapa menguntungkan. Iya. Karena dengan mereka ikut-ikutan, mereka bantu repost dan segala macam itu kadang-kadang menguntungkan. Tapi ada juga beberapa yang mudah termakan sama isu-isu yang sebenarnya tidak tepat. Itu yang sebenarnya disayangkan. Kalau dari Mas Ucup, ngelihat anak-anak muda sekarang itu udah gimana? Udah punya peran nggak sih? Nyambung omongannya Mas Dani tadi ya. Boleh. Jadi memang ada beberapa sisi kurang diuntungkan dan bagaimana sisi positifnya sebenarnya. Kayak gimana orang yang ikut-ikutan pun itu adalah langkah awal untuk dia mengerti sebenarnya. Iya. Nah, jadi mungkin dari dia turun ke jalan kayak gitu. Dan jika ada niat, makanya dia bakal ngerti gitu loh. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang bagaimana milenial ataupun anak-anak muda ini mulai ke politik atau tidak, itu kan. Jadi mungkin sebagian besar kayak gitu loh. Indonesia ini kalau misalkan dihitung 4, satu di antaranya itu adalah anak muda. Iya benar, karena Gitu. itu salah satu bonus demografi kita sekarang. Yes. Nah, jadi kalau misalkan aku hitung kemarin itu ada sekitar berapa ya? Bentar ya. Pokoknya ada berapa puluh juta gitu, kurang dari 40% lah tapi. Nah, itu tuh isinya anak muda. Jadi kita nggak boleh mendiskreditkan anak muda yang ada di Indonesia sebenarnya. Iya, saya sepakat dengan itu. Nah, walaupun aku yakin dan percaya bahwasannya Indonesia ini ketika anak muda sudah terjun kepada ranah politik, itu tingkat daya kritisnya lebih naik. Karena apa? Yang pertama, mereka sebenarnya awal-awal langkah muda untuk mengerti, oh kita lihat nih kebijakan yang ditopang sama negara ini tidak baik kayak gitu loh. Nah, yang terjun siapa? Ya adik-adik masyarakat, adik-adik mahasiswa kayak gitu loh. Kita selaku mahasiswa yang terjun langsung. Nah, itulah merupakan langkah awal dan pembelajaran kita pertama yaitu untuk mengerti, oh ini loh negara kita sedang kayak gini. Nah, kan di situ. Jadi aku kalau berbicara walaupun kita ada sedikit, mohon maaf kata, degradasi terhadap kepekaan sosial, kepekaan ilmu intelektual dan lain-lain. Tapi di sini aku yakin bahwasannya anak-anak muda bakal menjadi role model baru atau bakal menjadi pengganti dari sesepuh-sesepuh kita di atas kan. Iya, ya seperti yang Mas Ucup sampaikan tadi, kayak itu sebenarnya awal dari nilai kritis mereka, biar kritis mereka terbangun. Walaupun sebenarnya kita patut akui ya literasi Indonesia rendah. Daya literasi rendah sekali. Mungkin kalau kita duduk-duduk nongkrong-nongkrong, Ya udah bahasnya gitu-gitu aja. iya, gitu. main game segala game. macam. Sedangkan kalau misalkan dihitung 80 juta lebih loh anak muda di Indonesia. 80 juta lebih, dan mungkin yang ya bukan kita merasa paling baca buku ya, Iya, cuman memang benar. rata-rata kalau kita duduk ya paling 1-2 orang dari 8 orang, 1-2 orang yang baca buku. Nah, makanya itu tadi aku berbicara tentang degradasi tadi ya. Degradasi terhadap kita ngerasa fakir ilmu. Mohon maaf aku bukan mengguru ya. Tapi aku cuma berbicara tentang sisi pandangan kacamata aku aja. Kayak gitu loh. Nah, dari misalkan kita temukan di Jogja ini sendiri ya. Misalkan di kafe-kafe besar kayak gitu. Ya rata-rata anak-anak nongkrong, have fun. Mungkin kalau misalkan anak-anak sekarang, anak-anak yang sudah mulai masuk ke perkuliahan, mohon maaf kata, sudah jarang tersentuh oleh yang namanya buku di luar pembelajaran. Benar. Kayak gitu loh. Padahal harusnya kita harus akui sebenarnya hal yang paling bermanfaat dalam perkuliahan itu sebenarnya di luar kelas. Nongkrong-nongkrong di luar kelas, diskusi di luar kelas. Karena itu memang yang menambah daya kritis, kemudian yang menambah insight-insight baru dan segala macam. Karena mental itu ditebuk. Kita selesai kuliah tanpa punya soft skill dari di luar apa yang kita pelajari di kelas, itu nothing menurutku. Benar. Karena apa? Kalau kita nggak punya skill, kalau kita nggak bisa public speaking deh kayak gitu loh. Iya,
kita melamar kerja buka gimana nanti. Benar. Nah itu kan yang bagian basic yang paling diajarin selama kita mungkin kita ditempa sama tempat-tempat apa organisasi-organisasi yang mungkin yang ada di kampus, komunitas mungkin dan apa namanya lembaga-lembaga atau dan lain sebagainya, itulah yang buat kita menjadi diri kita yang sekarang. Benar, Kayak gitu, benar, saya kan. sepakat. Mungkin saya mau balik sedikit tadi ke Mas Dani dengan ISME-nya ini tadi. Kemarin sempat viral lah, Pak Jokowi bilang 2023 mau resesi. Nah itu kita harus takut, khawatir, atau ya pede aja Indonesia kayaknya negara yang perekonomiannya kuat dan segala macam. Itu teman-teman ISME sempat kaji atau sempat menjadi bahan diskusi nggak Mas Dani? Atau ya perspektif dari Mas Dani yang mungkin baru saja menyelesaikan studinya di S1 bidang ilmu ekonomi ya Mas Dani? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Kalau masalah resesi, memang dalam kita menyambut 2023, bahkan di 2022 ini sebenarnya sudah banyak negara yang resesi. Iya. Nah, kalau kita bahas resesi, misalkan apakah kita akan pede aja, takut atau Khawatir. dengan yang namanya resesi? Saya pikir kalau pede aja juga salah gitu. Iya. Karena memang Indonesia juga negara yang sedang berkembang ya pada saat ini, itu harus betul-betul ya bisa untuk mengatasi itu semua. Karena resesi itu kan krisis ekonomi ya, krisis ekonomi atau penurunan penurunan dagang, lalu penurunan produksi industri yang sedang terjadi di negara, sehingga PDB di negara itu dalam 2 kuartal terakhir itu cenderung selalu menurun. Nah, secara garis besar kan seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia pada kuartal kedua tahun 2022 ini itu ya sebenarnya masih bagus, itu di angka 5,44%. Nah, sebenarnya masih bagus dan cenderung Indonesia kan berada di angka segitu-segitu saja, kecuali pada saat Covid kemarin. Tapi hal yang mesti dilihat lagi di Asia Tenggara saja, sebenarnya kita masih kalah dengan beberapa negara pesaing, misalkan Vietnam, lalu Filipina itu mereka di atas 7% pertumbuhan ekonominya. Nah, artinya Indonesia harus lebih berhati-hati dan harus betul-betul membuat kebijakan yang pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang tepat untuk agar Indonesia tidak masuk dan terjun juga ke jurang resesi. Karena menurut Presiden juga itu sudah ada 28 negara yang ingin meminjam dana ke IMF. Artinya dana ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan resesi di negara mereka. Nah, sementara kan kita sama-sama ketahui utang Indonesia saja sudah banyak. Gitu. Artinya jangan sampai hal-hal itu terjadi terus-menerus. Kalau begitu berarti yang harusnya ini kan Pak Jokowi pidato lah, rasanya pidato menyampaikan ke masyarakat. Nah, yang harusnya masyarakat ini lakukan apa? Panik atau apa sih yang karena yang saya tangkap sebenarnya ini kan ada pesan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi 2023 bakal ada resesi. Ini kan berarti kan masyarakat disuruh untuk bertindak. Nah, tindakan seperti apa yang sebenarnya kita harus lakukan, khususnya kita anak muda milenial zaman sekarang? Iya, apakah kita harus besok siap-siap buka usaha semua atau besok kita nyimpan uang atau segala macam ya kita. Nah, itu yang sebenarnya kan anak muda juga nggak tahu, Bang, dan jadi kayak wah, ini Pak Jokowi ngomong gini nih maksudnya apa ya? Apa kita besok harus belanjanya dikit-dikit atau makan sudah harus dikurangi dan segala macam. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai milenial ataupun pemuda? Pertama untuk kita sendiri, yang kedua ya untuk membagikan informasi, karena mungkin kita beruntung memiliki literasi kemudian ilmu pengetahuan yang lebih luas. Maka dari itu ya kita coba untuk kalaupun memang lebih berhati-hati ya berarti kita ngasih tahu ke teman-teman di desa, masyarakat desa ini mau resesi, kayaknya kita perlu lebih hati-hati untuk segala macam. Atau sebenarnya nggak berdampak sama masyarakat di lingkaran bawah gitu. Ya kalau resesi terus apakah kita sebagai individu ya, sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat di Indonesia. Nah, saya pikir dengan adanya
himbauan presiden itu kan tentu tidak hanya sekedar himbauan. Iya, Tentu pastinya. kalau kita bisa lebih mencerna itu adalah sebuah ya peringatan lah untuk kita, walaupun banyak mungkin yang punya stigma urusan resesi ya urusan negara gitu kan. Iya. Cuman kan ya balik lagi pertumbuhan ekonomi itu kan aspek atau faktornya banyak. Misalkan adanya konsumsi Iya. konsumsi, investasi, government, ekspor dan impor. Nah, itu salah satunya misalnya konsumsi misalkan. Nah, tadi dikatakan apakah kita akan spending money atau Iya. apakah kita akan Save money save lebih money. banyak. Nah, Makanya kalau yang saya lihat itu kita harus betul-betul ini untuk produk-produk ya. Kita harus betul-betul kalau mau ya seperti biasa aja, kalau mau belanja ya belanja, kalau mau kalau mau nabung ya nabung. Nah, perbedaannya adalah saran saya kita lebih bisa untuk membeli produk-produk dalam negeri, karena memang misalkan sekarang nih yang menjadi isu hangat juga di internasional itu banyak barang-barang misalnya di Shopee lah atau ini mohon maaf saya sebut ya, misalnya di e-commerce itu banyak sekali barang-barang luar negeri yang kemudian lebih murah, lebih bisa lebih bisa dijangkau oleh masyarakat Indonesia, karena memang Indonesia ini pasar kan. Nah, itu lebih sering kita beli daripada produk-produk yang ada di dalam negeri. Artinya tingkat konsumsi kita itu lebih senang dengan hal-hal yang kayak gitu. Ditambah mayoritas anak muda sekarang itu adalah konsumtif. Itu bukan anak muda sebenarnya. Masyarakat Indonesia itu konsumtif. Makanya ya kalau anak muda itu konsumtif terus hedon bahasanya. Anak muda sekarang itu hedon. Jadi hal-hal yang tidak perlu dibeli, misalkan hal-hal yang tidak perlu menjadi konsumsi yang tidak penting-penting banget lah. Nah, itu ya kalau bisa jangan dikurangi lah. Dikurang-kurangi lah. Itu sih menurut saya. Ya, karena sebenarnya pertumbuhan ekonomi sampai dengan 5% pun adanya transaksi di pasar, di minimarket dan segala macam, itu pun sebenarnya sudah bisa mencapai 5%. Artinya kan mungkin 5% itu udah bisa dibilang stabil nggak sih, Mas Dan? Ya, kalau 5% memang cenderung tadi saya bilang Indonesia itu 5% sebelum pandemi. 5 memang targetnya kalau saya tidak salah targetnya 7. Cuman kan kalau dibandingkan dengan ya kondisi real real saat ini tadi bahkan di negara-negara seperti Vietnam lalu Filipina itu saja sudah bisa mencapai 7% ke atas. Nah, artinya sebenarnya itu masih PR sih buat Indonesia, masih ada hal-hal yang harus diselesaikan dalam segi pertumbuhan ekonomi. Ya, harapannya apalagi pasca G20 di Bali ya bisa lah menumbuhkan perekonomian, baik itu nanti investor lebih banyak atau segala macam. Ya, yang penting peringatan atau himbauan dari Presiden Jokowi ini tidak membuat kita panik dan gelagapan. Harapannya seperti itu. Ya, karena gini, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, nah perusahaan-perusahaan atau investor itu senang dengan negara-negara sedang membangun atau berinvestasi dengan negara-negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi. Nah, artinya mereka lebih memilih negara yang stabil nih dalam hal pertumbuhan ekonomi. Nah, mereka lebih senang ke situ. Sementara kan Indonesia pada saat ini sedang gencar-gencarnya mencari investor untuk investasi ke Indonesia ya dalam hal-hal apapun lah misalkan. Nah, gitu. Ya, mungkin saya agak sedikit mengkaitkan ke hal ini karena pertama Presiden Jokowi sudah mengingatkan untuk 2023 ada resesi. Nah, di 2024-nya ada kontestasi pemilihan umum. Pesta demokrasi. Iya, pesta demokrasi. Nah, Mas Ucup memandang ini sebagai anak muda yang berpolitik. Sebenarnya nanti ini bakal berdampak nggak sih? Atau kalau kita nggak usah bahas ekonominya, kira-kira di 2023 ini, kalau Mas Dani tadi bilang memandang persoalan ekonomi, ya saya mau lihat pandangan Mas Ucup, kira-kira
konflik-konflik horizontal ini seperti di 2019 kemarin itu bakal lebih panas, gelombangnya bakal lebih besar atau sebenarnya bakal surut di 2024. Karena kalau kita lihat sekarang pun cebong sama kampret itu masih ada. Belum lagi tambah sama kadrun dan segala macam. Itu menurut Mas Ucup bakal tetap terpelihara atau sebenarnya mereka udah liar aja, udah bebas kayak gitu. Ini kayaknya apa namanya, berbicaranya ke arah tentang ini ya. Apa tadi? Ya tentang polarisasi gerakan-gerakan, karena memang ya kita lihat 2019 kemarin ya ini cebong, ini kampret, ini pendukungnya, ini projo, ini segala macam. Itu kan akhirnya menimbulkan konflik horizontal yang kita harapannya jangan sampai ada konflik horizontal. Walaupun kalaupun perangnya gagasan, perang ide, ya kita setuju persoalan itu. Tapi kan ketakutannya kayak kemarin sampai ada fitnah, sampai ada yang mungkin menjadi korban, baik itu secara media sosial, korban bullying ataupun segala macam. Ya kita kan harapannya jangan sampai seperti itu. Menurut Mas Ucup Ini berarti gimana? agak menyinggung sedikit tentang politik identitas ya Mas ya? Mungkin bisa, karena ya politik identitas kan ya di Indonesia ini ya cukup sebagai, kadang-kadang dibilang ini bukan hal yang baik karena memunculkan konflik tadi, tetapi satu sisi para politisi memanfaatkan itu. Nah, menurut Mas Ucup memandangnya kira-kira seperti apa gitu? Kalau misalkan berbicara sedikit tentang politik identitas ya, jadi kita lihat deh kemarin di 2019 ataupun kapan itu, banyak memang hal-hal ini dari politik identitas itu yang memperpecah bangsa ini gitu loh. Dan aku nggak sepakat terkait adanya mungkin tadi ya konflik horizontal terkait mungkin apa ras atau apapun suku dan lain-lainnya. Tapi terkait ini merupakan kayak gini teman-teman. Pesta demokrasi merupakan apa namanya, salah satu metode untuk mempersatukan bangsa ini sebenarnya. Karena kita lihat dari beberapa aspek, dari beberapa pilihan, kita bisa siapa nih yang bakal menjadi pemimpin besok, dan ini bakal gimana caranya bisa mempersatukan Indonesia kembali. Tapi berbahaya Mas Ucup politik identitas itu dikembangkan. Nah makanya aku nggak sepakat terkait politik identitas ya, karena dia sudah, kalau misalkan kita bawa aku orang Jawa nih, iya, gitu aku orang Islam, kamu misalnya apa kayak gitu segala macam, kan bahaya. Gua nih yang orang Islam, pilih gua nih kayak gitu loh. Karena kan ketakutannya itu tidak ada lagi perang gagasan, perang ide. Jadi jadi cuman perang ikut-ikutan, siapa yang punya masa paling banyak, siapa yang bisa ngajak paling banyak, dia yang menang. Siapa yang pakai jubah ikut sama jubah, siapa pakai salib ikut pakai salib. Nah, di situ tuh titik. Sedangkan hakikatnya Indonesia aja adalah kita Indonesia ini loh, Bhinneka Tunggal Ika. Benar. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sepakat sama Mas Ucup. Nah, di situ kita bisa lihat bahwasannya kita ini dari berbagai ras, berbagai suku, berbagai etnis, berbagai banyak agama dan lain-lain. Nah, kalau misalkan aku makanya bilang tadi bahwasannya ini hal yang paling aku nggak suka sebenarnya terkait politik identitas. Walaupun kenyataannya di perjalanan politik di sini sampai sekarang pun ini memang ada dan banyak kayak gitu loh, banyak yang terjadi. Kayak misalkan udah deh, ayo nih, misalkan tadi aku orang Islam nih kayak gitu. Ayo dong dukung gue. Masa lu nggak mau dukung yang sama-sama agama lu sih? Iya, kalaupun misalnya tidak Islam, itu kafir, jangan dipilih segala macam. Kayak gitu kan tuh, bahaya. bullshit men, kayak gitu loh. Karena di sini kita hidup sama-sama hablum minanas, hubungan kita terkait manusia dan manusia, kayak gitu loh. Jadi gimana cara kita bener-bener menyambungnya? Kalau misalkan kamu mengkotak-kotakan antara aku dan kamu, kayak gitu. Ya di sini ada sekat. Mana demokrasi yang ada di Indonesia mati dong, kayak gitu loh. Kalaupun hanya berbeda pendapat, berbeda pandangan ya it's monggo. okay, kayak gitu loh. Tapi sampai kalau misalkan kamu ngajak kayak gini dan lain-lain, udah aku nggak mau ikut kamu karena kamu mungkin selain Islam, kayak gitu loh. Atau kamu bukan dari daerah sini, atau mungkin udah deh kamu kayak gini. Nah itulah yang sebenarnya jadi musuh utama Indonesia, perpecahan Indonesia. Karena apa? Kita lihat dari segi masyarakatnya adalah di satu kota tuh nggak mungkin cuma orang itu aja yang ada. Kayak misalkan di Jogja ini ya, kita lihat ya, di Jogja pun isinya tuh nggak cuma orang Jogja, bahkan mayoritas tuh karena Jogja ada itu ya, kota pelajar ya. Kalau kota pelajar ya mayoritas tuh dari luar Jawa gitu loh, dari luar Jogja bahkan dari luar Jawa. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi nggak bisa kita lihat bahwasannya
oh di tempat ini tuh isinya berbagai macam ras, suku, etnik dan lain-lain, agama juga kayak gitu loh. Nah makanya kita nggak boleh melanggengkan hal itu menurutku. Ya, karena kecenderungannya kan juga yang benar-benar terjadi misalnya di Indonesia, kalau udah konflik ras itu kan Berbahaya. berbahaya dan ya ujung-ujungnya kita sendiri yang yang kewalahan Repot. karena konfliknya akan berkepanjangan. Karena banyak lah contoh-contoh buruk di Ya, zaman-zaman yang sebelumnya. Entah itu ya adalah beberapa wilayah yang nggak perlu kita sebutkan. Memang konflik-konflik agama ini kan ras, suku dan agama ini kan sebenarnya yang paling sensitif ya. Yes. Kalau kita udah ngomong, wah ini aneh Islam, ente Islam, ya udah sama-sama, itu kan lebih, kita kadang-kadang lebih tersentuh ya. Apalagi dengan minimnya literasi anak-anak muda ataupun masyarakat Indonesia. Jadi lebih mudah digiring dan lebih mudah didoktrin. Itu ketakutannya. Jadi kalau menurut Mas Dan gimana? Kira-kira sebenarnya ya anak muda nih memang seharusnya memperbanyak literasi atau sebenarnya menghindari politik aja. Kalaupun memperbanyak literasi, kalau kita lihat sekarang agak sulit ya mengajak teman-teman yang sudah fokus atau cenderung ke game, klub, segala macam untuk diajak kayak gitu. Atau yaudah kepalangan kalian nggak ikut, yaudah nggak ikut sama sekali daripada kalian nanti diajak ikut-ikutan dan arahnya tidak benar itu. Ya jelas kalau misalkan ditanyain begitu, artinya anak-anak muda sekarang memang secara penelitian ya, itu kan sudah pernah diteliti ya. Tingkat literasi Indonesia termasuk anak mudanya itu sangat rendah karena ada beberapa hal, misalkan ada orang Indonesia itu yang cenderung senang beli buku, jadi kerjanya cuma beli buku, beli buku sampai ke rumah jadi pajangan, perpustakaan ya, tidak pernah dibaca. Ada memang yang suka beli buku, yang suka baca, ada yang suka beli buku bacanya setengah-setengah nggak selesai. Nah ini kan problem sebenarnya. Nah dengan rendahnya tingkat literasi itu akan berdampak juga kepada bagaimana wibawa kebangsaan, wibawa suatu bangsa. Karena ketika kita tidak paham terhadap misalkan isu, atau kita tidak paham isu, artinya kita tidak pernah membaca kan? Atau kita ya cenderungnya begitu. Nggak peka lah. Nggak paham isu, artinya kita tidak pernah membaca isu yang sedang terjadi. Nah, ya anggaplah sekarang banyak dengan kemajuan teknologi, banyak di gadget pun, misalkan di media sosial misalnya. Orang sekarang sudah pandai, misalkan di TikTok atau di Instagram, hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan atau isu-isu yang sedang terjadi itu sudah bisa dibuat video gitu kan, lebih menarik, orang melihatnya bisa sambil tiduran. Dan orang-orang paham. Tapi nggak hanya sekedar itu gitu. Kita harus ya sebagai manusia ya juga harus tetap membaca sehingga literasi kita itu lebih baik dan bisa untuk memberikan manfaat lebih banyak lah kepada orang-orang. Karena itu tadi yang Mas Dani sampaikan, mungkin daya beli lumayan banyak, daya baca sudah mulai berkurang, apalagi daya serap, ya kan? Jadi ya ada yang baca buku tiap hari tapi nggak masuk kuota, ada yang beli buku tiap hari tapi baca aja malas. Itu yang kita takutkan. Ya berarti sejauh ini kalian teman-teman memandang ya anak muda ini atau kalian merasa apakah peran kalian ini cukup berhasil ataupun sudah menjadi standar ideal bagi kalian sendiri? Seharusnya pemuda tuh kayak kalian kayak gitu. Kalau saya memandangnya ya seharusnya pemuda kayak Mas Dani sama Mas Ucup ini. Tapi kalau bagi kalian sebenarnya ya seideal ini kah seharusnya milenial, atau mereka ya udah kalau yang mau fokusnya ke olahraga ya udah fokus olahraga, nggak usah ngelihat isu politik, atau kalau yang mau fokusnya terhadap musik ya udah fokus terhadap musik dan segala macam. Ya udah biarkan menjadi itu porsi masing-masing dari tiap anak-anak muda. Atau walaupun dia bermusik harusnya tetap dong diselipin nilai-nilai isu ataupun kritik dengan pemerintah, atau kalaupun dia main bola ya tetap dong kasih sindiran-sindiran terhadap pemerintah. Itu gimana kira-kira? Wajib ada apa ya? Ada satir-satir terhadap pemerintah, atau ya udah kalau yang mau los, kalau yang mau gimana Mas Ucup? Kalau misalkan kita berbicara dengan pernyataan Mas Ayas tadi atau pertanyaan, ya kembali lagi, life is choice. Hidup adalah pilihan gitu loh. Jadi tapi jangan sampai kita menutup diri
akan apa yang terjadi di samping kita, di sekitar kita, kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan tadi Mas Dani berbicara tentang banyaknya pembeli buku, iya kan, tapi ada yang jarang Bacanya baca, malas. serapnya baca. Seenggaknya kalian tuh pasti bisa nemuin metode diri kalian sendiri, gitu loh. Walaupun aku orangnya nggak suka baca buku, aku bisanya dengarkan. Nah, aku dengerin Oh penjabaran iya, orang-orang ada lain. metode-metode Ada sendiri untuk beberapa, belajar. iya, ada beberapa metode untuk membaca belajar, yaitu ada orang yang bisa visual dan audio kayak gitu loh. Ada yang misalkan dari audio tok dia bisa menyerap, ada yang bisa dari visual tok dia bisa menyerap, ada yang langsung keduanya. Nah itu kan beberapa metode. Nah di sini yang penting jangan sampai kita menutup diri akan itu tadi, gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat, yang terjadi di sekitar kita, yang terjadi di bangsa dan negara. Kalau misalkan kita menutup diri, ya udah. Contoh nih, kalau misalkan kebijakan daerah, gitu loh, kebijakan daerah nggak sesuai dengan harapan kalian dan untuk kemaslahatan masyarakat, kayak gitu. Sudah ditetapkan, sudah dipukul, tapi kalian sedikit mohon maaf apatis. Lah untuk apa kayak gitu loh? Nanti kalian keluar-keluar bla 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 bla. Loh sedangkan diri kalian sendiri loh menutup diri, kayak gitu. Nanti hasilnya kayak gimana? Kesengsaraannya ada di diri kalian sendiri. Makanya kita ini sebagai agent of change, kalau misalkan kata mahasiswa ya, agent of change, bagaimana kita jadi agen perubahan. Nah kalau misalkan gimana kita mau berubah kalau misalkan kita stagnan di sini, kayak gitu loh. Nah makanya hal inilah yang harus jadi bahan metode kita sebagai anak milenial, sebagai anak muda, untuk bisa tetap gimana, oh kedepannya Indonesia tuh ada di tangan kita. Selanjutnya next generasi tongkat estafet itu ya dipegang kita semua. Kalau Mas Ayas tadi berbicara tentang sosok ideal anak muda tuh kayak kita, bukan sih? Kalau saya berbicara tidak, karena saya sampai sekarang pun masih fakir ilmu gitu loh. Tapi seenggaknya bagaimana cara kita untuk selalu mempelajari dan selalu bagaimana mengerti untuk oh ini loh skill kita gimana caranya harus terus dilatih. Karena hidup itu sekian detik sudah berubah. Benar, saya sepakat. Nah kan kayak gitu. Jadi apapun kita harus tetap ngikutin kayak gitu. Karena ini Mas Ucup, saya tadi sebenarnya mau tes juga apakah sebenarnya nilai-nilai kesombongan teman-teman, ternyata enggak. Karena kan dia merendah ternyata. Karena kadang-kadang Saya belum jawab. Makanya belum jawab. Kan kayaknya udah diwakili sama Mas Ucup tadi. Saya kalau kayak gitu, karena sekarang beberapa orang ya, khususnya anak-anak muda ini salah arti tentang kecintaan terhadap tanah air. Jadi misalnya aku cinta tanah air, jangan kritik pemerintah lah, kamu ini nggak nasionalis, kritik pemerintah, wah ini kamu nih apa mau revolusi, mau ini segala macam. Jadi kadang-kadang kita ini yang mengkritik pemerintah dianggap tidak nasionalis, padahal itu adalah bentuk kecintaan kita terhadap negara. Iya, jadi kadang-kadang kan salah persepsi. Banyak orang yang menganggap oh yang kritik ini anti pemerintah. Itu kan sebenarnya bentuk cinta kita terhadap pemerintah, bentuk cinta kita terhadap negara. Ya kalaupun kita diam-diam aja, kayak sama kayak orang tua kalau misalnya udah nggak negur kita kan berarti udah nggak sayang lagi. Makanya kadang-kadang sering kali kita misalnya kalau duduk-duduk atau ketemu teman-teman yang tidak berkontribusi, bukan tidak berkontribusi ya, belum berkontribusi dengan hal-hal yang sifatnya isu-isu insidental dan segala macam, kita dianggap wah ini orang-orang yang nggak suka pemerintah, yang mau menurunkan Jokowi segala macam. Padahal kan nggak kayak gitu. Nah yang ingin saya bahas sedikit adalah kalau menurut kalian tadi kan sudah dibahas panjang lebar tentang ya perspektif Mas Ucup tentang bagaimana peran pemuda, juga Mas Dani. Saya minta sedikit kira-kira ini kan Mas Dani terjunnya di ISME, anak ekonomi lah ya kalau orang bilang. Ya kira-kira anak muda nih bisa berkontribusi apa Mas Dan untuk perekonomian di Indonesia atau ekonomi di Indonesia? Apakah cuma sebatas yaudah kita kritik kebijakan pemerintah atau kita bangun sama-sama apa kayak gitu segala macam? Kira-kira milenial sekarang nih harus berbuat apa untuk kebaikan perekonomian Indonesia? Membantu bukan untuk kebaikan ya, mungkin berkontribusi lah seperti itu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, anak muda kan tadi banyak ya, dari SMA, Ya, kuliah atau macam. ya. Nah, kalau misalkan saya ambil anak muda dari kalangan mahasiswa misalnya. Nah, apa sih bentuk kontribusi kita terhadap bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk perubahan bangsa ini agar lebih baik ke depannya? Tentu misalkan saya sebagai mahasiswa ekonomi, karena ekonomi adalah salah satu
isu yang besar di ya negara manapun saya Iya, pikir. karena semua urusan pasti ekonomi. Larinya ke Mau duit. mau pesta demokrasi pun pasti kita mikirnya budget segala macam Ya, kan. Nah, artinya kan permasalahan ekonomi kan bukan hanya ya kalau pandangan orang kan ekonomi duit Iya. kan bukan hanya sekedar itu. Nah, terus bagaimana cara kita untuk berkontribusi? Ya kita harus paham tadi, balik lagi kita harus ini kan kenapa saya ulang-ulang karena memang ini yang isu yang sangat sentral, yang sangat sensitif yang sedang terjadi di anak muda sekarang. Anak muda banyak yang tidak paham isu, tidak paham dan tidak peka terhadap kondisi yang sedang terjadi. Minimal sebagai anak muda atau mahasiswa itu paham dulu, minimal paham isu yang sedang terjadi, terus apa saja yang sedang terjadi di bangsa, bukan hanya ekonomi ya kalau itu, semua hal. Sehingga ketika kita sudah paham, itu bisa kita cerna dengan baik. Jangan sampai tadi ketika kita tidak paham isu, kita mudah sekali digiring sehingga muncullah dampak-dampak yang lain, perpecahan dan sebagai macamnya. Nah, lalu apa yang kemudian kontribusinya? Ya setelah kita paham isu, setelah kita peka terhadap kondisi, artinya kan kita bisa melakukan tindakan selanjutnya. Nah, tindakan selanjutnya ya banyak. Tadi misalkan kita membuat kajian atau kita membuat kelompok-kelompok Usaha. atau kelompok-kelompok Sosial, yang macam. itu kita mempunyai suatu visi yang sama, yang kemudian untuk ya kita sampaikan keluh kesah kita atau hasil-hasil kajian kita atau apapun lah bentuknya, sehingga pemerintah itu paham bagaimana kondisi yang sedang terjadi ini di bawah dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada misalnya. Apakah kebijakan yang pemerintah buat itu sudah sesuai apa belum? Dan itu memang sejatinya adalah tupoksi mahasiswa kan. Karena mahasiswa kan adalah jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Sehingga ketika semuanya sudah menjalankan fungsinya sesuai dengan sebagaimana mestinya lah tadi yang sudah saya jelaskan, itu saya pikir bisa untuk ya kita sama-sama saling bahu membahu, gotong royong agar bangsa Indonesia ini bisa sejahtera, adil dan makmur. Visioner sekali. Dan kalau dari Ini Bang Ucup, bukan visi misi itu ya. oh saya kira tadi visi misi untuk ke depan. Kalau dari Bas Ucup memandang, Potensial. iya kira-kira apa sih sebenarnya yang kita harapkan bagi kaum milenial zaman sekarang? Terlepas dari konten-konten TikTok, bacotan-bacotan di Twitter, kira-kira ya anak milenial ini harus ngapain sih? Yang seharusnya mereka perbuat, khususnya di bidang politik atau isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Jadi kayak gini ya, kita lihat dulu dari peta demografi anak muda, gitu loh. Jadi pemuda saat ini tuh memiliki peran yang penting banget untuk Indonesia. Apalagi dari Badan Statistik, apa namanya? BPS. Bukan, Badan Pusat Statistik. Iya, BPS. 2021 tercatat anak muda itu sekitar 64,90%. Ya itu termasuk keuntungan 90 juta jiwa, sorry. ya bonus Atau, keuntungan demografi tadi itu maksudnya. di bonus keuntungan demografi di tahun 2030. Yeah. Gitu loh. Jadi sekitar 23,90%. Jadi kan untuk menunjang Indonesia Emas besok di tahun 2045 yang berdasarkan visinya berdaulat, adil, makmur, apa namanya? Berdaulat Ya Indonesia maju lah. Maju, Harapannya adil, Indonesia makmur lah. 2045 udah Indonesia emas, Indonesia Nah, maju. sebagai Indonesia tahun 2045. Nah, gimana kita mempersiapkan dari sekarang gitu loh. Nah, ini kan cita-cita Indonesia. Yaitu kan cita-cita Indonesia, bagaimana kita sosok anak muda yang tidak menutup mata dan menutup telinga untuk bisa terus berada di poros yang memang ini kita sudah berjalan yang semestinya gitu loh. Hakikatnya anak muda adalah bagaimana kita bisa mengerti apa yang terjadi di sekitar. Iya, yang persoalan yang mungkin udah beberapa kali aku katakan ya dari tadi ya. Tapi hal inilah yang memang jadi fundamental untuk anak-anak muda gitu loh. Bagaimana aku tuh sebenarnya penerus orang-orang di atas sana gitu loh. Iya benar. Harus mengerti dan nggak bisa dipungkiri
dan nggak bisa ditampik. Iya, mau nggak mau ya Mau nggak harus mau. siap. Iron Stock ya. Iron Stop, Stock. gitu loh. Mau nggak mau, siap nggak siap ya harus iya, kayak gitu loh. Karena apa? Kita bisa lihat bahwasannya, oh kita sebagai kaum milenial dan mungkin adik-adik kita nanti di kaum Z ya, itu bakal bisa melihat, oh kakak-kakak kita ini loh, ternyata dari apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang kita tuai, kita tanamkan benih, kita tanamkan benih di waktu muda, waktu emas zaman, umur keemasan kita yang sekarang, ini kita bisa berbakti untuk paling kecil dulu, untuk keluarga kecil kita besok kayak gimana sih, kayak gitu loh. Paling enggak kita bisa ngasih tahu anak kita kelak bahwasannya kamu tuh harusnya seperti ini. Mungkin di sektor lebarnya di masyarakat sekitar, dan bagaimana untuk masuk di sistem kenegaraan seperti itu. Iya, saya juga sepakat lah, intinya harus ada kontribusi dari teman-teman sebaya kita ataupun nanti teman-teman yang Gen Z itu bisa sadar bahwasanya tongkat estafet itu nanti di tangan kita yang bakal meneruskan itu. 10 tahun lagi ya kita inilah yang insya Allah nantinya bakal melanjutkan cita-cita dari Indonesia ini. Mungkin kita udah ngobrol hampir 1 jam. Bang Dani, Mas Ucup, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton tadi, dan harapannya ya apa yang sudah kita obrolkan tadi bernilai positif dan berdampak baik. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih sudah mau berkunjung di channel Patron Milenial. Semoga kegiatan-kegiatan Mas dan abang-abang di depan saya ini bisa terus berjalan dan berdampak baik bagi masyarakat. Mungkin itu dari saya. Saya akhiri. Terima kasih Bang Dani dan Mas Ucup. Sekian dari kami teman-teman dari channel Patron Milenial. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel YouTube Patron Milenial dan follow Instagram kami di Patron Milenial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.